Merpati Baron. Laka. Barang ketemu dulu tahu Nomara kemudian sudah selesai, kita akan cek final, grand final ya. Kita grand final, kali ini final. Dari poin teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Yon El Baron di channel Merpati Baron Official. Kira-kira teman-teman kalau lihat kandang seperti ini ada di mana? Ya kebetulan saya ada di Jogja. Jadi yang tahu dan paham biasanya orang Jogja nih, apalagi kalau lihat di sebelah saya ini ya, Mas Song, terus siapa? Ajay ya. Ownernya di tim ini namanya lucu, ini geng keprok, mungkin dulunya tukang keprok mungkin ya. Nah ini Mas Chong itu salah satu baronisti yang ada di Jogja ya. Jadi dulu saya sebelum
tenar atau hingar-bingar seperti zaman sekarang merpati kolong itu, saya dulu sering kumpulan di Jogja. Jadi saya banyak membina teman-teman dari Jogja ya untuk menarik di dunia merpati kolong dan agar menuju ke taraf profesional ya. Salah satunya di samping saya Mas Cong, Facebooknya itu Cong Alf ya. 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 Kalau yang lain itu ada Nira, tim Nira itu Mas Iwan Nira Baron, ada di Bantul juga di daerah Imogiri. Yang lain ada Alfa BF, ada Lelembut itu Mas Made, ada Sucau. Nah, mereka sekarang udah dari semuanya ini ya sudah berhasil mengeluarkan burung-burung yang juara, yang tentunya saya bangga ya karena mereka menggunakan burung-burung dari saya. Nah, yang lagi viral sekarang ini tuh yang saya anggap yang ternakannya dahsyat-dahsyat ya, kebetulan ada di tempatnya Mas Cong. Ya, ini salah satunya yang viral kemarin yaitu Krishna sama Yudhistira. Ya. Krishna Yudhistira dibeli oleh tim Rainbow Ribbon. Pak Purba itu Bantul juga ya. Bantul. Nah, Krishna dan Yudhistira kakak beradik sekandung ya. Sekandung. Berasal dari sini semua dan viralnya kedua burung itu bisa sekaligus juara bersama di event mobilan PPMKY. Hanya waktu itu karena waktu tidak cukup, bener ya? Ya, Krishna Itu, final itu. jadi dibagi ya. Hujan. Jadi hujan ya. Jadi dapat bagian juara 2 dan 3. Nah, perlu saya kasih tahu dulu. Jadi pertama saya kenal Mas Cong ini, Mas Cong waktu pertama kenal itu pas ngambil Lorena ya. Iya, Lorena. Nah, Lorena yang saya pakai itu saya jual ke Mas Cong. Nah, di sini juara ya, banyak yang mau. Mas Cong ini agak ketakutan, takut kenapa akhirnya udah koyun aja yang ambil. Nah, justru saya bingung. Ini Lorena diambil ya, burung udah juara, tapi tukernya piyik. Piyiknya anak Lemonti ketemu Hannibal Wallet. Nah, tapi mungkin waktu itu feeling juga ya sama burung itu ya. Dan akhirnya dengan satu burung itu yang pertama, Lemonti ketemu Hannibal Wallet, akhirnya justru jadi istilahnya basic breed di kandangnya Mas Cong ya. Nah, kemudian kita tetap berlanjut ya pertemanan. Jadi saya sarankan untuk menggunakan darah-darah sapu angin lagi ya. Lalu di sini ada saya kasih keponakan Lorena, kelabu mata putih. Di sini dikasih nama siapa? Mata putih. Dikasih nama mata putih dan mengeluarkan burung yang ada yang juara nggak ya selain yang over cc? Ada, itu cucunya juara. Oh, cucu ya. Kalau anak langsung enggak ya? Kalau anak ada cuman pinggiran. juara pinggiran. Oh. Kalau yang juara di event-event gede itu malah cucunya. Malah cucunya ya. Nah, sekarang ini Mas Cong malah bisa mengkombinasikan dengan baik. Teknik pairingnya sangat bagus. Jadi intuisinya udah bermain dengan cakep ya. Jadi bisa mempairingkan antara si Lemonti ini, darahan Lemonti ini ketemu dengan darahan sapu angin dengan dari keponakan Lorena tersebut ya. Jadi hasilnya ini luar biasa. Malah saya justru datang ke sini pengen ngambil. Jadi saya udah pernah ngambil ya betina, dikirim ke tempat saya ya. Sekarang saya pengen ngambil lagi karena kebetulan kita lagi lomba bareng di Sentono Sleman Timur, event P3MKBI, masih pralomba anniversary. Kemarin pandangan saya itu tertuju sama baju hitam, dia berburung kelabu, tapi kok kayak Lemonti, kenceng banget. Nah, setelah saya samperin ternyata jokinya Mas Cong ya. Setelah saya tanya ternyata betul darah Lemonti, tapi pakai yang darah Lorena juga ya. Yang Liberty itu. Liberty. Liberty itu kaisar loh. Kaisar Oh, pakai darah kaisar. Iya. Nah, ada lagi yang kaisar itu bukan kaisar yang sekarang ya.
Jadi Kaisar di Mas Iwan yang sempat menduduki peringkat 3 di Liga PMKY waktu itu ya. Nah ini Kaisar itu adalah hybrid dari Sarinande sama dari inbreed Sarinande sama line breed kental, bisa dikatakan triple dengan sapu angin. Nah jadi ketemunya si Kaisar itu memang darahan ini Kaisar Bimantara ya, memang mengeluarkan banyak burung juara. Salah satunya ya kembali lagi ke si Liberty tadi ya. Iya. Kalau Kresna sama Yudhistira? Krishna Yudhistira itu anaknya setelorannya Liberty. Oh, anak seteloran Ya, Liberty. jadi jantan-jantan, yang satu Liberty, yang satu bapaknya Krishna Yudhistira itu. Oh, wah, itu dia. Ibunya, anaknya ini, anak Lemonti ini kok. Ibunya, nah Cucu ini ya. Lemonti. Ibunya berarti termasuknya cucu Lemonti ya. Nah, cucu Lemonti. Ini mana yang dulu dari saya, yang mana nih berarti? Yang ini kok, yang tengah. Oh, yang ini. Nah, ini teman-teman. Ini tuh berarti kakaknya Jasminti. Ya, hanya Jasminti yang saya pertahankan. Kenapa? Karena dari prediksi saya dari waktu piyik, burung ini akan sangat susah dilatih karena pendek terus, dan ternyata bener. Sampai dia 4 rampasan baru bisa dapat piala. Waktu itu dapat di Silirejo pas Pralomba Mobilan, dan dapat di Danasari Pemalang pas event New Nmax. Ini burungnya anak Lemonti, cucu Hannibal berarti. Tapi burung ini banyak menghasilkan over cc ya. Iya. Ini burungnya masih sehat, masih seger. Ini kok dipegang susah banget ya? Iya, dari dulu kayak gitu. Soalnya kan giring toh ini kok. Oh iya. Nggak giring aja susah dipegang itu. Nah, yang tipenya si ini namanya dikasih nama apa ini? Anak Lemonti aja lah ya. Anak Lemonti. Anak Lemonti. Nah, yang ini memang punya keistimewaan dia. Waktu saya latih pertama itu dia terbangnya itu bukan datar, apalagi menurun, bukan, dia sudut naiknya itu lebih dari 45 derajat. Jadi dia naiknya 45 derajat lah. Naiknya seperti itu. Nah, makanya untuk anak-anaknya di sini banyak yang stabil. Yang ini sebelahnya apa nih berarti ini? Menara itu. Menara. Ini cicitnya. Menara cicitnya udah juara juga. Udah. Berapa kali juara? Kalau di pinggiran sini ya lapak saya sendiri udah 5 kali kok. Kalau di luar baru dapat bagian PB aja. Menara ini yang niatnya waktu itu yang tak WA, terus itu buat saya, Mas. Iya. Ini. Iya itu. Tapi waktu itu bilang jangan mau buat main sendiri. Makanya saya samperin ke sini. Sayangan anak saya, Om. Ya, cicit ya berarti ya, cicit Lemonti ya. Lemonti. Silangannya pakai apa ini? Ini tuh anak Lemonti ketemu sesarang PW. Saya temuin anak keponakan Lorena. Oh iya iya iya. Oh pakai PW ya, PW-nya Iya. Abimanyu ya. Ya kalau PW itu ke atasnya saya juga baru tahu dari Mr. P-nya. Itu ternyata pakai darah kombinasi petir sama sapu angin juga. Tuh. Kemarin peternaknya ya lama sempat vakum, terus kemarin mau main lagi, mampir ke kandang saya, Mas Jiek dari Tegal. Ini nanti teman-teman bisa ada insetnya, nanti saya masukin pas waktu video dikirim sama Mas Song itu lewat WA itu. Wah, Edian, burungnya Edian dari atas 1 stud sampai bawah tempat betina kenceng, tapi kencengnya bukan yang over ya, kenceng untuk juara. Jadi saya nggak suka burung yang kenceng over dipakai buat main, nggak, paling buat pacak aja. Jadi boleh burung kita kenceng tapi disesuaikan dengan permainan, jangan cuma kenceng cuma dapat tepuk tangan penonton lalu tenar di YouTube ya, itu jangan. Jadi cari pialanya susah. Nah, selera saya seperti itu, yang pokoknya yang bisa juara, bukan yang cuma tenar aja. Itu sebelahnya apa, Mas? Ini yang anaknya ini langsung kok. Nah, ini saya naksir berat sama ini. Cuma takutnya over, tapi kata Mas Song sih masih
masih bisa dikendaliin ya. Masih bisa kok. Ini gila ini. Ini tadi saya lihat tongkrongannya udah persis Lemonti banget. Berarti ini cucu Lemonti. Lemonti ketemu, ini anak Lemonti yang tadi itu diketemukan dengan Sarangnya PW. PW. Udah berapa meter Mas Ong? 400 meter om. Udah masuk kolong? Udah masuk kolong. Videonya punya? Belum Belum video. Cuman baru 2 kali kok masuk kolongnya. Cuman kemarin hari Sabtu. Nah, ini kebetulan memang saya perlu. Nah, ini gunanya silaturahmi seperti ini ya. Jadi saya dulu menebar benih istilahnya ya, benih burung ya. Itu saatnya jika saya ingin mengkombinasikan dengan ternakan yang ada di saya, ya, saatnya saya berkunjung ke orang-orang yang dulu pernah beli burung saya dan berhasil mengembangkannya sampai menjadi burung yang bagus-bagus. Jadi karena Mas Song ini saya lihat dia cukup fokus ya. Nomor satu, dia nggak tertarik dengan godaan-godaan atau nggak latah ya dengan burung-burung yang lagi trending topik ya. Jadi tetap kekeh, tetap punya pendirian untuk mempertahankan di terah burung yang sudah ada dan mengembangkannya. Karena jika memang untuk ternak itu kita harus fokus, nggak boleh terlalu melebar. Kalau pacak terlalu banyak itu akibatnya nggak fokus. Nah, tadi saya bilang sama Mas Song untuk kalau saya lihat seperti ini ya, perkiraan saya sekitar 3-4 tahun lagi ini masih bisa silang-silang sendiri. Tapi di atas 3 tahun, untuk amannya di atas 3 tahun udah harus siap-siap menggunakan terah lain yang nantinya untuk mengembalikan lagi ke terah awal. Jadi masih dalam satu basic. Oh iya. Masih dalam satu basic. Jadi kita kayak gantian terus loh Mas Song. Mas Song ambil di saya ambil di Mas Song. Mas Song nanti, saya udah upgrade nanti, ya kan, dari sini. Nanti Mas Song bisa ambil balik, gitu terus memang. Saya dengan Pak Haji Junet dari KL 99 ya, seperti itu. Jadi ambil-ambilan terus gitu ya. Ini kalau yang dulu kan saya pernah kasih keponakan Lorena. Ya om. Burungnya seperti apa itu? Ini nanti kalau boleh diboyong, ya diboyong. Ya ini tuh, ini ciri khasnya kelabu seperti ini bahasa Bandulnya itu red checker, ya kayak sapu angin. Ini matanya mata putih udah ciri khas banget ke kandang saya ya. Hanya patuknya ini hitam ini ya, biasanya kalau yang di daerah saya itu patuknya itu belang putih hitam sebagian besar, walaupun ada yang hitam polos seperti ini, tapi tetap pasti keciri ya dari mukanya, dari matanya, dan dari corak warna kelabunya. Ini sebenarnya bukan kelabu red checker, tapi bahasanya apa di sini saya kurang tahu. Nah, Kelabu ini batik, kelabu batik ya. Ini sendiri memang nggak prestasi ya. Jadi dulu ini saya sekolahin om sama anak Lemontinya, udah jadi semua, udah tinggal lombain, udah stabil kolong lah. Tak lombain perdana, ini kurang beruntung, nabrak tiang. Oh. Itu kakinya sampai Ini sekarang. ya kakinya tuh udah pincang sampai sekarang permanen. Ini dulu over banget ini juga burungnya. Tapi untung masih dikasih Iya, rezeki ya, memang diarahkan burung ini untuk ternak dan menghasilkan burung-burung juara dan mampu mengangkat nama farmnya Mas Song. Ini Salah jadi satu pacak andalan pacak andalan ini sama ini ya. anak Lemonti. Juru gedar tuh sini kok. Juru gedor. Ya anaknya pasti. Anaknya saya lihat banyak yang cedera tadi ya. Banyak cedera. Enaknya di cucu oh, jatuhnya cucu itu baru enak-enak. Udah banyak yang juara juga. Mantep.
boleh taruh lagi. Ya memang kalau di daerahan Lorena, tapi kalau Lorena itu saya ternak di line breed terus kental. Jadi memang saya bikin pacak dan akhirnya berhasil di cucu. Cucu kemarin saya di Lorena ngeluarin 4 anakan, 3 juara. Yang satu oversize memang ya cedera. Yang satu ada lagi saya taruh di tim AWM Temanggung baru kemarin. Nanti semoga itu bisa juara juga. Nah, tadi saya kan naksir si siapa namanya? Menara. Ibunya Menara. Menara, iya. Ibunya Menara itu berarti tadi apa ya, saya lupa. Itu anak Lemonti ketemu sarang BW. Terus betinanya itu anak ponakan Anaknya keponakan Lorena ini ibunya. Keluar ibunya Menara. Ibunya Menara. Kalau ibunya Krisna Yudhistira yang adiknya Kaisar. Bukan Om. Ini ketemu Land Queen. Ketemu dia ibunya Krishna. Oh. Kalau yang Liberty itu baru pakai Oh yang iya, Kaisar Om. Liberty ya, benar-benar. Liberty itu ibunya adiknya Kaisar. Pikun. Kalau yang punya sendiri sih apal, tapi kalau memang ya, jadi makanya banyak orang yang beli juga udah dikasih tahu tapi masih nanya terus. Ya wajar, saya juga kan. Jadi tanya berapa kali tetap lupa. Tadi saya ada yang naksir sama ibunya ini, ibunya si siapa? Menara sama adiknya. Iya. Ini ada adiknya yang jantan Pak. Ambil enggak? Adik jantan boleh. Tapi saya kayaknya kebutuhan saya yang betina. Mau pengen pegang Pak. Mata putih juga. Apa ini Pak? Masalahnya. Nah, ini kemarin begini lagi nih. Ya kan nggak jauh kemana-mana. Ini adiknya kandung. Adiknya kandung. Iya. Sebapak seibu. Sebapak seibu. Wih, kuat banget ya darahnya ya. Nggak tahu itu, padahal mata kuning semua ya induknya, tapi anaknya Iya, keluarnya mata keluarnya putih terus. Balik lagi ke sapu angin. Udah jauh belum ini, Mas Ong? Sama kayak ini kok, 400 meter, 500 Bareng. Udah masuk kolong? Kalau ini gimana ya kok? Masih saya tarik terus soalnya burungnya mau. Oh, burungnya gitu, maunya Pak. naik terus, loh. Ya ngelangak terus. Takutnya nggak turun. Tapi ya saya asik ya. Ya. Tapi memang burungnya kelihatan kayak bukan burung kenceng, tapi ya Lancip banget. kalau udah di lapangan ini lancip burung. Kalau mungkin kalau lob-loban dekat ya 100-200 meter mungkin orang lebih wow ke sini ya. Untuk sprint ini lebih di atas ini. Iya. Bagus ini. Asik nih. Ini bener-bener ternakannya canggih, hasilnya canggih. Teman-teman yang di Jogja ini boleh, Mas Ong kan jual burungnya juga kan ya? Iya Om. Nah, jadi saya tadi tanya, Mas Ong udah pernah diwawancara belum sama YouTuber? Belum pernah, waduh. Padahal dia salah satu peternak unggul yang di Jogja ya, yang mengeluarkan banyak juara, tapi belum pernah diliput. Nah, kebetulan saya liput ya. Jadi untuk mengorbitkan namanya, ya syukur-syukur bisa bantu buat tambahan rezeki buat joki-jokinya nih, buat teman-temannya nih. Ini yang aslinya. Wah, ini mewah. Menara ini juara 4-5 kalian ya? Iya. Masih di pinggir ya? Ya, di pinggir. Seneng banget, tapi nggak tahu nih Mas Ong boleh nggak nih kalau ini, karena ibunya sang juara. Tapi masih banyak nih pastinya sih, jadi nggak khawatir. Namanya peternak kalau dia udah menggunakan suatu sistem ya. Nah, di sini saya perhatikan, tadi saya wawancara sebelum kita duduk di sini ya. Jadi saya amati, oh ternyata Mas Ong udah menggunakan sistem yang cukup baik. Jadi dia pemahaman untuk ternak udah sangat baik.
Berarti sering lihat YouTube saya ya? Iya, saya belajar dari Om Yum yang jelas. Ya, jadi dia cara mempairingkan secara genetik. Saya tahu, wah ini seperti saya. Ya, tinggal nanti untuk belajar pairing secara fenotip, ternyata dia udah jago, udah nggak usah diajarin lagi, udah masuk semua oke. Dan semua burung-burung yang ada di sini yang paling jadi perhatian saya itu semua burung di sini memiliki salangan yang mewah semua. Ini salangannya yang ngelakep semua. Ya, tinggal nanti Mas Cong untuk saran saya ke depannya perbaikin bulu. Jadi Siap, Om. tahap terakhir untuk istilahnya mencapai kesempurnaan, bukan kesempurnaan karena kesempurnaan itu memang nggak ada ya. Mencapai tahap yang hampir sempurna ini dari yang sudah ada, yang sudah saya pegang semua, tinggal membuat badannya, tulangannya udah tetap, tinggal nanti dikasih bulu yang nyutra itu. Tapi kalau udah dapet yang bulu sutra, sebenarnya kekerasan tulangan harus dikurangin, takutnya nanti jadi over. Makanya saya kemarin sebelum kesini saya sarankan ke Mas Cong ini ambil darah sapu lintang. Untuk era-era sekarang, tadinya saya malas juga pakai darah sapu lintang karena lebih banyak yang cederanya, matinya daripada yang juara. Cuma mau nggak mau ya, demi meningkatkan kualitas, ya kita misal ambil anakan 5 atau 10, yang cedera ada 3, yang mati ada 3, kita masih dapat sisanya, ambil yang pelan. Nah itu yang bisa jadi juara. Biasanya seperti itu. Yang kencang, yang masih hidup, yang cedera bisa dijadikan pacak, cuma jangan ditemukan dengan yang kencang lagi. Tadi yang kelabu mata putihnya mana ya Mas ya? Oh, yang itu. Kalau dulu yang anak Lorena yang ngambil di saya itu, yang ke Tegal, Heeh. itu mana? Ngeluarin anak. Ngeluarin anak, tapi sekarang udah ini Om. Iya. Tapi Udah nggak dilombain. Juara sem- juga. Betina kok. Betina, yang betina. Oh, Sana kok. macet. kok. Nggak belum. Itu kan yang kemarin tuh nelor, mau nelor perdana itu nggak bisa keluar, terus saya ini apa namanya? Tiap porsi gitu didorong, paksa. Didorong. Wah, waktu itu nggak bilang, harusnya jangan didorong dulu. Saya kasih minyak ikan tuh nggak mau keluar. Nah, Om. ini tips buat teman-teman kalau ada telur yang malang, istilahnya Malang, Malang. sebenarnya bukan malang Mas, memang dia itu karena masih gadis ya, dia mau nelor dengan ukuran besar tuh dia agak takut. Oh, Jadi dia buat mendorong itu masih takut karena sakit banget ya. Biasanya lubangnya itu masih nggak ada celah. Kalau perawan biasanya seperti itu. Jadi bisa dibantu sedikit pakai pisau operasi yang steril ya. Itu dibikin lubang dikit, terus kita sepet minyak, minyak sayur boleh, terus kita urut, pijit, dipijit, jangan paksa keluar dulu. Yang penting biar kelihatan, oh ada telurnya putih, udah kita urut terus, ya, nanti dia bisa keluar sendiri. Itu sempat nelor kalau nggak berapa ya, 3 kali apa 2 kali tuh. 2 kali keluar 2. Habis itu Betina. macet lagi. Udah, Keluarnya satu-satu terus tapi sempat netes nggak? sempat Sempat netes. Tadi betina 1 dari jantan 1, jantannya hilang. Alah. Betinanya dipakai teman. betinanya ada di teman sekarang. Ya nanti di temen kan dikembangin lagi, Ya. bisa diambil lagi kan. Ya, tua dulu di sana kok. Ini yang anaknya, ini yang merah yang betina ini. berarti ini anaknya itu ya. Iya, anaknya. Bapaknya Bapaknya di sana kok. Ada. boleh lihat sekalian. Tuh, mata putih lagi. Ya.
Padahal udah jauh ya. Jauh. Tetap keluar. Induknya mata kuning semua ya? Kuning semua Om. Apa anaknya mata putih semua? Mata putih semua anaknya. Ini bapaknya. Oh, tipe klasik. Ngampul ya Mas ya? Iya. Stabil. Iya, ngampul stabil. Atasnya agak telat petil dikit. Stud atasnya cukupan tapi bawahnya bandingnya gitu ya. Cuma apa mau tepat cewek gini? Tepat banget. Tepat banget, Om. banget tuh, Pak. Habis banget soalnya ini ya. Tepat betina sekali itu. Cuman paling 3 kali terbang. 3 kali turunan. Iya memang bawahnya memang Nggak over kuat ini. burungnya. Ini burung mana ini, Mas Ong? Pengalaman ya udah. Itu dulu ambil di Pekalongan kok, burung setengah jalan dulu belinya. Darahan mana nggak tahu ya. Cuman katanya loh, kalau katanya itu darah jenggot naga dari yang jual dulu. Dari lainnya jenggot naga. Ini gila loh capit. Otot capitnya. Jadi buat tips teman-teman semua, kalau teman-teman pegang capit udang, sebenarnya kekerasan capitnya itu nggak jadi persoalan. Ada yang capitnya lentur kenceng, ada yang capitnya keras pelan juga banyak. Ya. Jadi salah satu tanda khusus itu otot di tengah-tengah capit. Ya. Ini hampir gini ya. Makin keras ototnya itu burung makin kenceng. Ini keras, bener-bener keras. Kayak nggak ngembat sama sekali gitu ya. Kalau yang model, kalau yang renggang itu gimana Om? Nggak masalah juga. Nggak masalah. Nggak masalah. Biasanya kan orang kalau capitnya terlalu renggang, apa renggang lah istilahnya itu pada nggak mau. Pada nggak mau ya. Iya. Yang lentur juga pada nggak mau kan ya. Iya, biasanya Padahal yang kenceng. selera aku tadi yang di sana itu, yang coklat, itu kan capitnya lentur, hampir rapet, ya kan? Itu kan turunnya yang kayak boleh dibilang tanpa permisi, ya, langsung turun aja begitu. Itu kenceng kan yang tadi kan? Kenceng Om. Nah, Bisa. artinya apa itu? Adiknya ibunya menara. Oh, yang Oh. Gambir. Gambir. Adiknya ibunya menara. Adiknya yang itu tadi. Oh, Ini kan anaknya, ini adik menara. adiknya ibunya menara. Iya. Ya, ini udah lupa lagi nih, apalagi yang nyimak. Nanti kalau nggak boleh ambil ibunya menara, ambilnya adiknya cewek. Sama sebenarnya pengen menaranya sih, cuma nggak tahu duitnya cukup apa enggak. Ya gitu aja, ini boleh ditaruh lagi. Kalau yang kelabu jembrong itu apa? Momo ya? Momo. Momo. Nah ini nanti sekalian untuk pas lomba di Sentono ini, nanti videografer saya suruh syuting burungnya Mas Ong. Jadi teman-teman tahu semua kualitas ternakan di sini seperti apa. Pokoknya gila. Kemarin saya lihat sendiri asli. Ya, jadi semua seroketep dar nyampe gitu dan tepat betina banget. Semoga besok ada rezeki. Ya. Amin. Ya. Semoga saya juga kebagian rezekinya. Amin Om. Oke gitu aja Mas Ong. Makasih udah mau nunjukin santai dan asik, bisa menemani di saat ngopi. Oke teman-teman, saya pamit undur diri dulu. Sampai jumpa kembali. Semoga teman-teman sehat semua. Oke, salam merpati baron. Laka-laka.